Oke. Terima kasih sekali sudah bersama kami di sore hari ini di Afternoon Business Talk yang luar biasa kolaborasi dan sinerginya hari ini disiarkan langsung di beberapa media secara serentak. Saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang mendengar dan menyaksikannya di smartcitymakassar.official, di smartcitymakassar.com, kemudian juga di Venus Radio FM, di RRI Pro 194,4, di Radio Suara Slebes 91,7 FM, dan kemudian di RAS FM 99,6 FM ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya pendengar di radio-radio dan kemudian juga yang menyaksikannya melalui YouTube channel di smartcitymakassar.official, kemudian juga di RRI, di Venus, di RAS FM, dan kemudian juga di Suara Slebes FM. Nah, hari ini merupakan hari yang spesial karena satu hari menjelang 17 Agustus yang ke-78. Hari ini di Makassar, untuk Anda yang mungkin berada di luar kota Makassar sedang ramainya karena persiapan untuk upacara 17 Agustus. Kemudian juga nantinya di minggu depan ada perhelatan akbar di kota Makassar seperti biasa di setiap tahun, dan kali ini itu akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 27 Agustus 2023, yaitu F8. Nah, akan ada apa saja nanti di F8, kemudian dari 17 Agustus ini ada agenda apa saja, aktivitas apa di kota Makassar. Hari ini di Afternoon Business Talk yang kita siarkan secara langsung dari Mezzanine Lounge di Golden Tulip Essential Makassar Hotel di Jalan Hasanuddin Makassar, sebuah hotel yang berada di pusat kota Makassar yang sangat strategis yang bisa Anda kunjungi atau mungkin bisa Anda pergunakan menghabiskan waktu staycation, atau Anda ketika berkunjung ke kota Makassar bisa langsung ke Golden Tulip Essential Makassar Hotel ini. Baik, bersama saya Silvana kita akan memulai di Afternoon Business Talk hari ini yang judulnya, temanya adalah Makassar Melaju, Indonesia Maju ya. Baik, Anda juga bisa meninggalkan jejak nanti di YouTube, bisa menelpon ke berbagai radio jika ada yang melakukan siaran langsung di hari ini. Jika Anda ingin ada yang disampaikan ataupun ingin berkomunikasi langsung dengan narasumber kami di sore hari ini. Baik, untuk Anda semuanya kita akan memperkenalkan dulu narasumbernya di siang hari ini atau sore hari ini di Afternoon Business Talk sambil kita minum kopi dan teh di sore hari ya. Hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman. Assalamualaikum Pak Helmi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Kita ingin juga mengucapkan selamat kepada beliau karena baru dianugerahi lagi ya putri kedua ya. Iya, terima kasih. Ya, selamat sekali lagi. Semoga sehat ya Pak ya. Kemudian juga di sore hari ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Festival 8 Indonesia. Betul. Betul ya? Ya, oke. Bapak Wawan Setiawan. Sofyan Setiawan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini senior ya, Kanda Wawan ya. Yang ini biasanya kalau di setiap tahun itu dikejar-kejar sama wartawan ya untuk perhelatan F8. Nah, untuk Anda yang di luar kota Makassar, Makassar ini juga perlu kami sampaikan begitu melejit ya, begitu melesat setelah COVID 2020-2021 ya, setelah 2 tahun kita terserang COVID. Dari mana saja sebenarnya sektor-sektor penyumbang pergerakan cepat ekonomi di kota Makassar yang terus bergeliat inilah yang nanti akan coba kita share, diskusikan dengan Pak Helmi Budiman. Pak, Makassar pertumbuhan ekonominya cukup fantastis ya di semester 1 ini ya, dan berbagai macam penghargaan, berbagai macam pencapaian yang sudah ditorehkan oleh pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Dani Pomanto ini juga sangat fantastik ya. Event-event internasional nasional itu banyak dipusatkan di Kota Makassar. Sejauh mana agenda-agenda ini turut memberikan andil yang besar terhadap kontribusi pergerakan ekonomi di Kota Makassar, Pak Helmi? Iya, memang untuk
beberapa tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 kemarin, Makassar itu kita cukup terpengaruh dengan adanya COVID. Nah, kita tahu sendiri kita sudah pernah menyentuh angka minus 1,2, pernah kita menyentuh angka rebound di angka 4, dan alhamdulillah tahun lalu kita sudah berhasil survive di angka 4,7 kalau nggak salah untuk pertumbuhan ekonomi. Dan alhamdulillah untuk semester 1 sekarang ini kita sudah di angka 3% lebih, mudah-mudahan 4% lebih, dan inflasi kita sudah berhasil turunkan di kisaran 3%. Nah, mudah-mudahan ini terus memberikan dampak yang cukup luar biasa, karena kalau kita melihat dari awal tahun sampai dengan bulan kemarin itu sudah banyak event yang kita lakukan di Makassar. Contoh mungkin salah satunya kita sudah berhasil melakukan yang namanya MENEC, Multilateral Naval Exercise Komodo. Kemudian kita juga melakukan perhelatan Akbar Apexi, rapat kerja nasional Apexi, yang kita mengundang kurang lebih dihadiri 5.000 sampai 10.000 orang, yang nilai transaksinya di kisaran 50 miliar, ini luar biasa. Kita juga sudah mengundang kemarin ASEAN Architect Forum, melakukan perlihatan di Makassar, dan insya Allah minggu depan, tadi kita sudah sampaikan di awal, bahwa minggu depan kita akan punya lagi perlihatan yang lebih dahsyat lagi. Nah, kalau event kecilnya ya tentu kita tidak perlu sebut, karena tiap minggu itu ada event-event kecil yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, mungkin dari pemerintah maupun juga swasta. Nah, minggu depan ini kalau boleh dibilang puncak akbarnya event di Makassar itu ada di minggu depan, dan itu merupakan acara tahunan kita yang biasanya dilakukan di bulan September. Tahun ini kita lakukan di bulan Agustus. Ya tentu ini ada beberapa pertimbangan yang kita lakukan, tapi ini merupakan acara yang cukup fantastis karena masuk dalam kalender event nasional, mana F8 salah satu indikator keberhasilan Makassar sebagai tujuan pusat MICE di Indonesia, seperti begitu. Ya, Pak Helmi, ini masih on the track ya? Iya, pasti. Kita masih on the track. Ataupun target dari ekonomi di Kota Makassar ya. Ya. Tadi seperti yang juga saya tanyakan di awal, sejauh mana kontribusi ini memberikan trigger ya atau effort yang besar terhadap pergerakan ekonomi di Makassar? Tentu untuk saat ini kita masih on the track. Ya. Meskipun sebenarnya minggu lalu waktu kami mendapatkan report atau mendapatkan monitoring evaluasi dari Kemendagri dalam hal ini, waktu rapat inflasi, Makassar termasuk daerah yang kita berhasil menurunkan inflasi dari year to date atau mungkin month to month, itu kita berhasil menurunkan, tetapi secara realisasi belanja kita termasuk yang terendah. Kenapa terendah? Karena banyak proyek-proyek di Makassar itu kontraktor atau mungkin pelaksana pekerjaannya itu merupakan kontraktor-kontraktor besar, dan begitu mereka melaksanakan proyek, mereka melaksanakan kegiatan, mereka tidak meminta yang namanya uang muka. Nah, sehingga secara realisasi keuangan, memang realisasi keuangan pemerintah Kota Makassar itu relatif lebih rendah secara nasional, tetapi secara akumulasi fisik ini kita sudah melebihi rata-rata nasional. Nah, untuk PAD-nya sendiri, tentu yang namanya PAD, karena kita berbicara belanja dan pendapatan ini secara seimbang, secara pendapatan kota ini kita on the track di kisaran 50%. Nah, ini cukup luar biasa, karena begitu daerah lain mungkin tidak bisa survive begitu pandemi, setelah pandemi juga sama, Makassar ini meskipun dalam kondisi yang tertati-tati di 2021 sampai dengan hari ini, kita masih tetap on the track dalam progres pembangunan dan capaian kita. Ya, Pak Helmi, ini juga kan tidak terlepas dari bagaimana pemerintah kota merumuskan formulasi branding ya Kota Makassar, dan khususnya ini juga sebagai bentuk optimisme dari Pemkot Makassar, bagaimana Makassar ini bisa survive dan bisa unjuk gigi lah di kancah nasional maupun internasional dari sektor pariwisata. Ya, tentu berkaitan dengan city branding tidak lepas dari peran pemerintah pusat juga, karena di awal tahun kemarin kita mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Bapak Presiden menginginkan bahwa setiap daerah itu punya kekhasan, ciri khas tertentu, sehingga diskusi terakhir dan Bapak Wali Kota juga sudah memilih brandingnya bahwa Makassar itu terkenal akan kulinernya. Nah, sehingga awal tahun kemarin kita memilih Makassar sebagai kota makan enak. Nah, ini yang sekarang kita gencarkan. Bagaimana caranya dengan keunggulan kita di sektor kuliner,
salah satu sektor yang cukup seksi di Makassar yang punya banyak pelaku usaha di dalamnya. Ini yang terus kita giatkan. Kita berupaya banyak event yang mengarah ke sana. Kemudian kita mengarahkan banyak mungkin nanti tourism atau paket-paket wisata yang kita jual itu berkaitan dengan Kota Makan Enak di Kota Makassar, begitu. Kota Makan Enak itu branding sekaligus tagline. Yes, ya. Oh, Ini merupakan branding secara nasional. Sementara kita urus di Haki, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita memperoleh hakinya. Jadi begitu bilang Kota Makassar, pasti bicaranya Kota Makan Enak. Oke. Seperti begitu. Dari industri makanan ya, ini karena Iya. kita bersiaran langsungnya dari hotel. Sejauh mana itu disosialisasikan dan seperti apa interpretasi di tingkat pelaku untuk Makassar Kota Makan Enak Iya. ini? Tentunya begitu kita launching slogan atau mungkin tagline Kota Makan Enak di Februari kemarin pada saat rapat koordinasi khusus, kita sudah mengannounce kepada seluruh pelaku UMKM untuk menggunakan slogan Kota Makan Enak. Begitupun seluruh event yang ada di Kota Makassar yang berkaitan dengan mungkin event pemerintah kota atau mungkin event yang dilaksanakan oleh pihak swasta, itu wajib menggunakan slogan Kota Makan Enak. Jadi betul-betul kita memansifkan ini supaya begitu orang cari kuliner yang enak di Indonesia, pasti ingatnya tentang Makassar, seperti begitu ya. Dan yang dimunculkan adalah kuliner-kuliner tradisional Makassar ya? Pasti, ya. Oke. Nah, satu hal lagi nih sebelum saya ke Mas Wawan ya, Pak Wawan ya. Makassar yang sebegitu optimismenya dengan pembangunan dan pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata, adakah yang sementara ini dirumuskan semacam formulasi begitu Pak Kaban, Iya. Pak Helmi ya? Tentu begini, karena Makassar ini kita punya keunggulan yang cukup luar biasa di sektor jasa, khususnya mungkin MICE. Sekarang teman-teman di Dinas Pariwisata itu sementara menyusun rencana pariwisata Kota Makassar. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dari DPRD Kota Makassar ini segera menyetujui, karena begitu disetujui tentunya secara perencanaan khusus kepariwisataan ini kita bisa eksekusi lebih rinci lagi. Nah, sekarang kan memang kekurangannya kita tidak bisa mendapatkan budget yang cukup besar dari pemerintah pusat karena secara aturan Perda itu kita tidak punya perencanaannya. Kalau kita punya, tentunya bukan lagi APBD yang kita bisa minta. Kita bisa nanti meminta anggaran DAK atau mungkin dana dari pemerintah pusat yang khusus bisa membantu teman-teman di pariwisata atau mungkin sektor kuliner nantinya untuk mengembangkan bagaimana Kota Makassar ini menjadi kota makan enak nanti di selanjutnya. Ada dua agenda yang menanti setelah ini kan Pak Helmi, besok 17 Agustus. Kemudian tadi sudah disentil adalah F8 yang merupakan puncak ya dari event-event di Kota Makassar. Sejauh mana optimisme ya dari dua event terakhir ini juga bisa memberikan agregat yang positif untuk ekonomi di Makassar? Ya, tentu kami dari perencanaan itu tetap sangat-sangat optimis dengan pertumbuhan ekonomi kita meskipun secara dunia kita ada krisis yang terjadi. Kalau kita rasa mungkin sekarang ada El Nino yang betul-betul memberikan dampak luar biasa terhadap pangan dan perubahan iklim di Makassar termasuk salah satunya. Kemudian ada krisis-krisis lain, mungkin kita tahu kemarin ada kejatuhan bank di Silicon Valley, kemudian banyak terjadi kekacauan di dunia ini, tetapi tetap Makassar itu kita tetap berupaya tetap optimis dengan pertumbuhan kita, karena kalau kita pemerintah sudah tidak optimis, ini berbahaya. Jadi tetap kami memberikan upaya-upaya supaya bagaimana Makassar ini tetap bisa survive dalam kondisi kekacauan dunia, begitu. Oke, kita tahan dulu ke Pak Helmi Budiman ya. Beliau tahu banyak pasti ya apa saja dan pasti akan semakin atraktif, bukan atraktif ya, semakin bersemangat ya, karena Makassar dari sektor pariwisata memang lagi sedang giat-giatnya, lagi sedang seksi tadi ya beliau sampaikan. Sekarang kita akan ke Pak Wawan. Pak Wawan ini yang punya gawe nanti ya untuk F8 ya, dari PT Direktur Utama PT Festival 8 Indonesia ya Pak Wawan. Sebelum bicara F8 yang 2023, Pak Wawan mungkin bisa kelas balik ya untuk F8 di beberapa, ini keberapa nih Pak Wawan? Sekarang kelima. Kelima. Oh oke. Kelima setiap tahun ya berarti? Setiap tahun. Setiap tahun. Nah Pak Wawan dari Sorry keenam. Keenam ini. Oke. Lupa. Jangan sampai salah ya Pak Wawan. Oke Pak Wawan, dari 5 sebelumnya
seperti apa nih F8? Ya, kalau kita tarik balik, memang ada sejarah bahwa F8 ini pernah menjadi event yang dimiliki oleh pemerintah kota, gitu ya. Jadi di tahun 2016 ada 3 kali penyelenggaraan sampai tahun 2018. F8 ownernya adalah pemerintah Kota Makassar. Nah, di tahun awal 2016 itu memang itu adalah tahun coba-coba, karena saya tahu juga pada saat itu belum teranggarkan secara sistematis tentang penyelenggaraan F8. Tapi ini salah satu hal yang diinisiasi yang ternyata dari pola coba-coba ini memunculkan banyak hal, sampai kami bisa bilang bahwa F8 itu lebarannya industri kreatif. Itu hal pertama yang kita kemudian munculkan di tahun 2016. Kami ingat bahwa pertama kali penyelenggaraan F8, jumlah pengunjung yang hadir di F8 itu 165.000 orang. Jadi selama 3 hari penyelenggaraan itu orang keluar masuk ke F8 itu 165.000 orang. Baru 1 kali penyelenggaraan dengan transaksi itu kurang lebih sekitar antara 8 sampai 10 miliar di tahun pertama penyelenggaraan. Sehingga akhirnya di tahun berikutnya waktu itu Dinas Pariwisata sebagai leading sektornya kembali mengundang kami, karena pada saat itu posisi kami sebagai kurator, dan menantang kita untuk bisa tidak kita selenggarakan di 5 hari. Dan alhamdulillah di tahun kedua itu sudah mulai terlihat pencapaian-pencapaian lain selain kita bicara pengunjung. Kemudian dari sektor kuliner itu juga menjadi hal yang cukup seksi di F8, karena setiap kali kita buka ruang untuk bisa mendaftar, itu yang pertama habis gitu. Jadi memang itulah kenapa Makassar kemudian mendapat julukan kota makan enak, karena salah satu parameternya F8 juga gitu. F8 3 kali penyelenggaraan pertama dengan pemerintah kota itu kuliner pasti jadi favorit. Kemudian di tahun pertama kami kelola secara mandiri di tahun 2019 itu tetap menjadi favoritnya penyelenggaraan F8. Nah, konten-konten lain memang yang menjadi pemanis di F8 itu justru juga kemudian setiap tahun mendapatkan perhatian yang cukup baik secara lokal maupun nasional. Itu juga terbukti dari beberapa pengakuan secara nasional yang diterima oleh F8. Oke, secara konsep ya yang ditawarkan kepada pemerintah Kota Makassar ya untuk bisa tetap optimisme mensupport ya penyelenggaraan F8 ini seperti apa Pak Wawan? Untuk 2023? Ya, boleh. Oke, 2023 kita sudah bicara adalah step up, jadi jauh lebih terbang jauh lebih tinggi, melangkah jauh lebih lebih luas seperti itu. Kira-kira itu yang menjadi dasar pemikiran awal yang kemudian mencetuskan satu tema besar, yaitu the next next gen treasure. Artinya kami berharap bahwa setiap penyelenggaraan F8 itu menjadi orang-orang itu jadi terremind, orang-orang itu jadi merasa bahwa ada yang dikenang tentang F8. Nah, kali ini kita menganggap bahwa masa depan F8 atau apa yang terjadi di akan datang itu karena orang mengenal atau mengingat apa yang terjadi hari ini di saat penyelenggaraan F8. Dan siapa itu? Sudah pasti itu adalah generasi milenial, sudah pasti itu adalah generasi Gen Z yang kemudian setiap tahun hadir di F8, dan nanti mereka lah yang akan mengganti kita untuk menyelenggarakan F8. Karena kami berharap selepas 2023 F8 masih tetap bisa eksis. Karena itu tadi kami tetap menjaga bahwa F8 masih tetap menjadi lebarannya industri kreatif di Kota Makassar. Ya, kalau tahun ini ada berapa banyak peserta yang nanti? Total sekarang saya rinci lebih detail lagi. Kuliner itu kalau kita bicara UMKM kuliner sudah ada 96 tenan yang tahun lalu kita cuma 72, kemudian berkembang jadi 96. Hotel dan resto juga bertambah dari yang tahun lalu cuma ada 8, sekarang kurang lebih sekitar 12.
kemudian UMKM yang dulunya sempat berbayar, sekarang ini menjadi UMKM yang salah satu yang kita konsepkan bagi partnersnya kami. Jadi kalau mau ikut F8 atau terlibat untuk mendukung F8, maka mewajibkan untuk UMKM binaannya ikut. Nah, sekarang ini sudah terdata 13 UMKM yang hadir di F8, UMKM binaan gitu. Jadi kalau total secara keseluruhan partisipan itu sudah angkanya kurang lebih sekitar 250-an partisipan. Oke, iya. Sebelum kita lanjutkan lagi, saya sedikit lagi ke Pak Helmi. Pak, tadi kan dari penjabarannya Pak Wawan bahwa begitu banyak melibatkan UMKM ya, lebarannya UMKM ini F8. Nah, dari pemerintah kota sendiri program-program seperti apa sih yang diluncurkan Pak? Karena UMKM ini kan juga sebagai penopang ya ekonomi kita. Ya, tentu kalau berbicara UMKM ini adalah salah satu subsektor yang paling menarik di Kota Makassar. Apalagi ya tadi dengan city branding kita yang baru, Makassar sebagai kota makan enak. Dan tahun ini kita sudah mendata kurang lebih ada sekitar 10.000 UMKM yang nanti kita akan inisiasi masuk ke dalam inkubator center. Ini akan kita latih bagaimana caranya UMKM ini mempunyai produk yang lebih bagus, branding yang lebih bagus, dan dia siap masuk di bukan hanya pasar nasional, kita akan siapkan mereka masuk dalam pasar internasional. Ini yang kita sementara upayakan dan tahun ini sudah berjalan. Sekarang sudah dari kurang lebih 200 UMKM yang kita sudah kurasi dari ada 3 step atau 3 tahapan. Sudah ada 3 yang sudah masuk dalam tahap akselerasi atau tahap mereka bagaimana caranya dimasukkan di pasar global seperti begitu. Memang upaya-upaya untuk meningkatkan UMKM karena kita berharap Kota Makassar ini dia sudah bisa menjadi kota yang lebih kreatif, mempunyai banyak produk UMKM, mempunyai tidak hanya mengharapkan kunjungan orang datang ke Makassar, tetapi bagaimana caranya produk kita ini semakin dikenal secara global, seperti begitu. Oke, kita akan break dulu ya semua pendengar di Radio Venus, di RRI Pro 1, di Suara Selebes dan di Ras FM, dan juga Anda yang menonton di smartcitymakassar.official, di smartcitymakassar.com. Ingat, kita bersiaran langsungnya dari Golden Tulip Essential Makassar Hotel. Di Independence Day ini ada berbagai paket yang bisa Anda dapatkan, potongan 50% yang Anda bisa gunakan mungkin kalau Anda ingin melakukan staycation di Kota Makassar, apalagi menjelang perhelatan akbar di F8 ataupun dari masa libur panjang di 17 Agustus nanti ya. Kita akan menyaksikan dulu, melewatkan dulu video dari F8 akan ada seperti apa nanti di perhelatan tersebut, dan nanti kita akan lanjutkan kembali Afternoon Business Talk di sore hari ini, Makassar Melaju, Indonesia Maju.
Ya, baik, kita lanjutkan kembali untuk Anda yang masih terus menyaksikan diskusi kita di sore hari ini dalam Afternoon Business Talk Makassar Melaju untuk Indonesia Maju ya. Terima kasih untuk Anda yang mungkin baru saja stay tune, baru saja bergabung di Suara Slebes 91,7 FM, Venus 97,6, kemudian di RRI Pro 1 94,4 dan Ras FM di 99,6 ya. Terima kasih untuk Anda semuanya dan ingat kita bersiaran langsung dari Mezzanine Lounge di Golden Tulip Essential Makassar Hotel. Ada banyak paket Independence Day ya, serba 45.000 loh, bisa Anda nikmati untuk staycation selama libur 17-an ini sampai di hari Minggu, atau juga Anda ingin staycation ya ketika datang ke Makassar, mungkin juga untuk Anda dari luar kota Makassar dalam rangka mengunjungi Makassar untuk event Akbar F8 2023. Tadi kita sudah berbincang dengan Direktur Utamanya langsung, kemudian juga dengan Pak Helmi Budiman, Kepala Bapeda Kota Makassar. Pak Helmi, sedikit lagi nih, kan tadi itu juga sudah menyinggung ya bagaimana optimisme Makassar dengan pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata. Ini sepertinya dari awal tahun kan Makassar ini tidak berhenti dengan maisnya ya, event internasional, nasional semuanya. Nah, what's next setelah itu? Karena ini momentumnya kan akan ada ya, setiap tahun ada pasang dan surut. Tetapi untuk memaintenance ini agar bisa terus sustainable untuk program-program dari sektor khususnya pariwisata, bagaimana dengan geliat yang lain misalnya untuk investasi dan ini juga yang harus terus dimunculkan, bagaimana Pak? Iya, tentunya kita tidak bisa berhenti di pariwisata saja karena tentunya pariwisata ini, pemerintah ini hanya sebagai trigger. Dengan kegiatan-kegiatan yang kami bikin selama ini tentunya, ya, contoh tadi mungkin F8 yang kita sudah bikin selama 3 tahun berturut-turut, setelah dia sustain, itu kita sudah serahkan kepada teman-teman di pelaksana swasta. Dan inilah yang nanti kita harapkan, begitu banyak nanti event-event yang setelah kita menarik minat orang-orang luar, selanjutnya pemerintah akan bergerak kemana? Nah, sekarang setelah itu sustain, tentunya kita akan masuk ke dalam perkembangan yang lain. Kita akan masuk ke sektor industri. Kita akan masuk ke dalam global ekonomi atau mungkin ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Sekarang secara hitung-hitungan strategis, Makassar ini adalah kota yang paling dekat dengan IKN. Nah, kalau kita sebagai kota yang paling dekat dengan IKN, tentunya sebagai daerah penyangga, karena kami menghitung secara hitung-hitungan ekonomis, sebagai daerah penyangga, tentunya ikan ini akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Mungkin dalam 20-30 tahun yang akan datang. Dan tentunya sebagai daerah penyangga, pastinya kita akan mendapat setidaknya ya tetesan dari sana, atau mungkin limpahan, atau mungkin domino efek dari pertumbuhan ekonomi di sana. Sekarang bagaimana caranya Makassar sebagai daerah yang bisa kita kenalkan sebagai tempat orang bisa melakukan investasi yang baru. Makanya di next itu ya tentu kami dari Bapeda kita berupaya untuk membuat program-program yang baru. Nah, sebagaimana yang kita lihat hari ini, kami memperkenalkan yang namanya Halo Makassar. Halo Makassar ini akan menjadi boleh kita bilang the next city branding. Kita berharap dengan adanya Halo Makassar ini akan menjadi city hub, menjadi tempat berkumpulnya para investor yang ada di luar sana, yang ada mungkin di luar negeri atau mungkin di luar kota Makassar. Kita akan pertemukan dengan seluruh stakeholder atau mungkin bahkan dengan seluruh pelaku UMKM yang ada di kota Makassar. Jadi dia akan menjadi city hub untuk semua jenis investasi yang ada di Makassar. Seperti begitu, di dalamnya akan ada konten yang berisi mungkin data-data sehingga orang bisa tahu bahwa ternyata di Makassar ini trennya yang ada sekarang mungkin mais. Jadi seluruh orang-orang yang mungkin bergerak di sektor mais itu bisa tahu di mana kira-kira kalau dia mau bangun hotel, di mana kira-kira event apa kira-kira yang bagus. Kalau jangan sampai nanti orang datang ke Makassar bikin event fashion ternyata tidak ada market share-nya. Nah, ini yang kita upayakan. Kita akan membuat Halo Makassar ini menjadi the next city hub. Secara ini digital. Bentuknya apa? Badan, lembaga atau ini akan menjadi lembaga di bawah teman-teman di Bapeda.
Ini kita akan dalam bentuk digitalisasi, dalam bentuk web, kemudian kita akan bentuk juga orang-orangnya, kita akan bentuk call centernya, jadi sehingga orang bisa lebih mudah untuk mengetahui informasi Kota Makassar. Kalau kita search sekarang Kota Makassar, kita Google, itu kebanyakan yang muncul tentang kuliner. Orang tidak tahu kalau misalnya mau investasi tentang apa, atau mau berhubungan dengan orang di pemerintah kota, itu tidak jelas informasinya. Makanya langkah Bapeda selanjutnya adalah kita lebih memasifkan lagi Kota Makassar. Kita akan membawa Halo Makassar ini menjadi the next city branding, seperti begitu. Iya, itu dia ya. Jadi Anda yang mendengarkan ini di luar Kota Makassar ya, mengakses perbincangan ini dari berbagai platform yang disiarkan secara langsung, bisa, ini belum bisa diakses. Ini belum bisa diakses, webnya sementara kita develop. Mudah-mudahan kalau besok waktunya pas dengan jadwal yang dilakukan oleh panitia pelaksana kemerdekaan, rencananya besok kita akan launching. Tetapi mudah-mudahan, ini sisa approve lagi dari Pak Wali dan direkturnya ini di sebelah saya juga. Mudah-mudahan besok kita lihat, kalau memang waktunya besok memungkinkan, kita akan launching besok di Halo Makassar ini menjadi the next city branding. Kalau tidak, mungkin kita akan cari waktu yang tepat. Ini jadi pusat informasi begitu ya? Pusat informasi data, informasi. Data untuk semua sektor yang berkaitan dengan investasi kita. Oke, ya, tapi di bawah Bapeda. Di bawah naungan Bapeda ya. Naungan Bapeda. Oke, menarik ini ya. Pak Wawan, ini kan kolaborasinya ya, atau yang bisa di breakdown nanti dari Halo Makassar kemudian dikaitkan dengan event F8 ini, mungkin Pak Wawan melihat potensinya seperti apa nih? Sebenarnya ini jawaban dari apa yang selama ini diterima dampaknya dari salah satunya F8 yang kita kerjakan. Karena di beberapa waktu sebelumnya, baik dari sisi kami PT Festival 8 maupun dari sisi pemerintah kota, itu kita sering diundang. Kita diundang ke kota-kota lain untuk kemudian sharing tentang bagaimana sektor kita bicara event festival yang tadinya dimiliki oleh pemerintah kemudian bisa beralih ke swasta. Prosesnya seperti apa? Atau misalnya juga bagaimana kekuatan pemerintah dalam mendukung sektor yang sebenarnya kita bilang ini nilai-nilai apa yang ada di dalam event itu kan selalu kita bicara bukan cuman hari ini, tapi dia punya efek ke depan. Nah, ini yang kemudian kita sering diminta oleh kota lain untuk datang sebagai narasumber. Nah, jawabannya adalah Halo Makassar ini. Jadi sekarang kalau orang mau tahu bagaimana apa yang berkembang di Makassar, industri apa yang kemudian tumbuh di Makassar, terus kemudian saya yakin lebih banyak lagi informasi yang muncul di Halo Makassar. Ini media yang tepat untuk bisa menginformasikan tentang Makassar. Ya, itu sih yang paling utama, karena kita tahu bahwa industri kreatif ini kan terutama di era 5-10 tahun terakhir ini berkembangnya sangat pesat, sangat cepat. Kita tahu bahkan ya kalau kita lihat secara global, contoh saja nih, Coldplay hanya tampil 1 hari di Indonesia, 6 hari tampil atau 6 kali tampil di Singapura, itu jadi isu di Indonesia gitu. Sampai ditanya kenapa, apa yang membuat Coldplay tidak nyaman di Indonesia, saking yakin bahwa iklim event atau konser di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat mendukung orang untuk bisa melaksanakan kegiatan event di Indonesia. Ini salah satu parameter. Padahal kita tahu 6 kali di Singapura, dan kalau tidak salah ada 1 atau 2 kali di Malaysia. Itu 80% orang Indonesia yang nonton. Nah, ini yang kita coba lihat peluangnya Makassar seperti itu. Iya. Pak Wawan, ini Halo Makassar ya. Anda ya boleh dibilang sebagai salah satu investor pariwisata ya di Kota Makassar. Apa yang ingin Anda sampaikan atau usulkan ya kepada pemerintah kota jika Halo Makassar ini nantinya akan benar-benar running ya? Kebutuhan informasi seperti apa yang ingin didapatkan? Ya, saya balik sedikit bahwa kalau kita bicara industri event organizer terutama, memang ini semuanya barang baru, terutama di dalam sistem di pemerintahan juga
kita bahkan Kota Makassar sendiri kalau kita tarik data masih dari provinsi atau kadang kita dari nasional untuk di sistem informasinya gitu ya. Nah, memang karena kita sadar bahwa itu adalah barang baru atau belum menjadi sesuatu yang dianggap menjadi sebuah industri, memang hal yang pertama yang harus dilakukan oleh industrinya sendiri. Dia harus kemudian menciptakan peluang, dia harus bisa menjadi pemain di daerahnya, dia harus menciptakan industri-industri pendukung yang kemudian bisa dilirik oleh investor terutama. Nah, kami melihat peluang itu, bahwa event itu adalah trigger. Kita bikin konser, kalau artisnya A, karena memang segmentasi yang kita mau kejar adalah A. Kalau segmentasi A yang akan kita kejar, berarti apa industri pendukung di balik itu? Karena tidak semua. Contoh misalnya rock. Tidak mungkin kemudian kita bikin festival konser rock, kemudian yang kita undang atau yang promonya yang sedikit melankolis gitu, itu tidak mungkin. Kemudian kulinernya bisa jadi itu adalah kuliner yang tentunya sejalan dengan konser tersebut. Jadi pasti punya keterkaitan gitu. Orang yang datang juga segmennya juga bisa kita tentukan. Nah, ini yang sebenarnya kita lihat bahwa karena industri kreatif atau event ini adalah sesuatu yang baru, tentu dia harus menunjukkan dulu jati dirinya. Makanya kita lihat sekarang nih, bukan hanya pemerintah kota, pihak keamanan itu sekarang lagi menggenjot juga penyelenggaraan event, tapi tentunya dengan penyelenggaraan event yang benar. Pensi misalnya, pensi itu dikontrol, boleh sekolah melaksanakan pensi, tapi harus didampingi oleh IO profesional. Kenapa? Karena menyelenggarakan event itu kan bukan hanya kita bicara prestasinya bisa menghadirkan si artis, tapi bagaimana kemudian orang yang datang merasa nyaman untuk nonton, aman untuk nonton. Dan Makassar ini salah satu kota yang kemudian dianggap kota paling aman untuk menyelenggarakan konser gitu. Jadi kita boleh lihat lah beberapa konser belakangan ini 2-3 tahun terakhir ini boleh kita bilang bahwa zero accident. Nah, itu salah satu parameternya bahwa memang Makassar ini ada kota MICE gitu, kota di mana menjadi target orang menyelenggarakan event. Nah, harapan kita memang bukan hanya ke pemerintah, tapi tentunya ini pihak swasta juga bisa melirik itu. Kalau kita mau bicara harapan yang lebih besar lagi, bahwa kami berharap memang pemerintah kemudian bisa memberikan ruang yang lebih baik untuk bisa menyelenggarakan konser. Misalnya sekarang ini kan kita lebih banyak melihat konser itu outdoor, di luar ruang. Kita belum memiliki venue konser yang memadai. Kita masih masuk di hotel, di convention room hotel. Nah, ini sebenarnya satu hal juga yang menjadi harapan industri kreatif, terutama dari sisi seni pertunjukan. Ada satu ruangan atau ada satu gedung yang bisa kita fungsikan khusus sebagai area konser, harapan kita. Tapi kemudian itu menjadi ruangan atau tempat multifungsi, pelaksanaan olahraga, itu hal yang lain. Tapi memang memenuhi standar penyelenggaraan event yang berkualitas. Oke, industri kreatif itu kan salah satunya juga dari pelaku ya, maksud saya. Betul. Dari para pelaku event organizer ini ya. Pak Wawan ini orang berpengalaman lah di kancah dunia event organizer ya. Setelah mati suri, setelah COVID, ini seperti apa sekarang kebangkitan dari teman-teman IO? Kalau kita bicara event di masa COVID bukan mati suri. Mati total. Mati total. Tapi itulah karena kami alhamdulillahnya karena mungkin terlahir sebagai sedikit lebih memiliki nilai kreativitas, sehingga tidak ada yang mati beneran gitu kan pada saat COVID. Saya kemudian akhirnya diberi kesempatan ada di bisnis yang lain yang mendukung kondisi pada saat COVID. Kemudian beberapa teman-teman juga di event itu juga kemudian ada yang memiliki usaha kuliner atau usaha jasa yang lain.
Saya pikir itu memang kemampuan bertahan hidupnya teman-teman IO lah seperti itu. Di F8 ini kan berarti dari PT F8 sendiri itu juga ikut melibatkan teman-teman dari kalangan pelaku IO ini. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan yang terlibat di dalam penyelenggaraan F8 atau di dalam area F8 itu kan bukan hanya sekedar UMKM. Banyak komunitas-komunitas lain yang terlibat gitu ya. IO lain iya. Karena contoh misalnya begini, dan ini sejarah dalam penyelenggaraan F8, salah satu perusahaan multinasional itu kemudian, jadi biasanya kan mungkin kalau dilihat F8 event daerah gitu, terlaksana di Makassar gitu ya, jadi kurang dilirik sama perusahaan multinasional. Tahun ini kita punya sejarah baru karena kita didukung oleh salah satu perusahaan multinasional. Kami melakukan komunikasi dan dealing itu langsung di pusatnya. Jadi tidak melalui cabang atau kantor penghubungnya di Makassar. Itu salah satu hal, artinya F8 sudah memang dianggap sebagai event nasional. Sudah dianggap bahwa ini bisa mewakili salah satu event. Artinya kalau kita lihat prestasi F8 menjadi salah satu event dari 10 event Karisma Event Nusantara, top 10 Karisma Event Nusantara, ini bisa terwakilkan karena menarik minat investor untuk bisa mensupport F8. Nah, ini peluang baik dan juga menjadi trigger juga buat teman-teman penyelenggara promotor yang lain bahwa Makassar itu boleh ada di Sulawesi Selatan. Makassar itu bukan Jakarta, tapi dia bisa menjadi sentra penyelenggaraan event berskala nasional. Nah, kalau sudah ada venue-nya, saya yakin kami pun berani untuk international event. Iya, oke. Ini mumpung disiarkan langsung oleh berbagai macam media, Pak Wawan bisa spill out dulu nih. Ada apa di F8 tahun ini? Tahun ini yang pasti kita hal yang spesial, pasti 5 hari. Kemudian kita juga ada 5 desainer internasional, dari Singapura, dari Laos, Vietnam, Malaysia dan Filipina. Kemudian total ada 11 negara yang berpartisipasi. Selain 5 tadi ada Jepang, Australia, kemudian India, Portugal, Prancis itu juga hadir di F8. Komunitas panggung konser kita ada 1 yang sudah pasti dan sudah bersiap untuk tampil nanti, ada Coklat, kemudian ada Malik The Essential, kemudian ada Ipang, ada Lobo, ada banyak lah artis nasional, Feby Putri gitu ya, ada Solja gitu ya. Jadi banyak karena memang itu tadi karena lebarannya industri kreatif, jadi ya semuanya tumpah di F8. Aksesnya bagaimana nih Pak? Aman. Akses masyarakat. Kami salah satu promotor yang selalu mengakses sosial media dan menanggapi netizen walaupun tidak secara langsung di sosial medianya. Contoh, tahun lalu komplain pintu masuk cuma 2, kita setengah mati, jalannya jauh apa segala macam. Kami sadar 1,4 km dan jumlah pengunjung F8, akhirnya kami kemudian menyiapkan 4 pintu masuk utama di 4 zona, kemudian 1 pintu VIP dan 1 akses pintu untuk emergency. Jadi total ada 6 akses masuk. Artinya mau dari sudut manapun kota, utara, selatan gitu ya, asal bukan dari barat karena laut gitu ya, jangan masuk dari laut gitu ya. Semuanya dari jalan penghibur itu aksesnya lengkap gitu. Masuknya gratis atau gimana? Nah ini. Akhirnya harus berbayar sejak tahun 2019. Kita sudah berbayar karena memang kami kelola secara mandiri swasta. Tapi kami yakin bahwa tiketnya juga sangat bersahabat dengan banyaknya konten-konten yang yang memang disukai oleh masyarakat. Tahun ini kita menerapkan tiket 20.000 untuk masuk. Nah, kalau tahun lalu itu kan ada tiket konser. Nah, sekarang tidak ada tiket konser. 20.000. Hanya 20.000 semua wahana. Itu yang pertama. All access ya. 20.000. 20.000. Nah, kemudian kalau teman-teman ini salah satu konsistensi dari F8, peduli dengan lingkungan hidup. Kita bijak terhadap plastik,
kita mengajak masyarakat kalau mau masuk bayar 50%, cukup bawa 2 botol plastik seukuran ini 600 ml. Dua saja sudah dapat potongan 50%. Hanya masuk 10.000 sudah nonton sekian banyak artis. Termasuk konser ya? Termasuk konser. Oke. Nah, tapi Ya. spill kan? Ya. Spill dikit kan? Iya benar. Ada satu hari yang mungkin harga tiketnya harus kita naikkan. Oke. Dengan pertimbangan bahwa ini adalah gongnya Apa itu, artis. Pak Wawan? Pembukaan Gongnya ya? artis. Pembukaan. Bukan, justru pembukaan itu ini nggak free juga Pak. Nah, tapi ada satu hari yang mungkin kita nanti akan sampaikan secara resmi berapa harga tiket pada hari itu. Tapi ini pertama kali loh, karena medianya cukup banyak, jadi pertama kali saya sampaikan bahwa akan ada satu hari yang nilai tiketnya kita harus lebihkan karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, termasuk menyaring orang yang akan masuk ke F8. Jangan Tapi sampai tetap terlalu penuh. potongan 50% ya? Berlaku tetap potongan 50% untuk program plastik bijak plastik. Ya, Seperti meskipun itu. di hari yang spesial itu. Termasuk di hari yang spesial. Oke. Wah, jadi selalu diikuti karena setiap menit bisa ada informasi baru. Nah, gitu. F8 Makassar. Iya, F8 Makassar. F8 Makassar. Oke deh, gitu ya untuk Anda yang mendengarkan di sore hari ini ataupun menyaksikan. Siapkan kalau ketemu botol-botol plastik ya, sampah-sampah plastik boleh dikumpul ya. Bisa dapat potongan 50% ketika mengunjungi F8 nanti di minggu depan tanggal 23. Oke Pak Wawan, sebelum saya memberikan closing statement ke Pak Helmi, Pak Wawan dulu nih harapannya nanti untuk F8 ataupun event-event ke depan ya di Kota Makassar. Seperti sempat saya sampaikan bahwa F8 itu adalah trigger atau event itu adalah trigger. Kalau kita bicara event, saya balik ke F8 adalah trigger. Kami berharap bahwa teman-teman event organizer, promotor itu tidak berhenti untuk berkarya, tidak berhenti untuk menghadirkan event-event berkualitas di Kota Makassar, karena kita sadar dan saya yakin teman-teman industri pun sadar bahwa bukan karena Makassar haus hiburan, memang kita butuh hiburan. Tapi Makassar bukan tipikal kota yang kelihatan seperti haus hiburan yang setiap kali konser itu ramai, tidak. Ada beberapa konser juga yang ternyata pengunjungnya sepi karena mungkin ada pertimbangan lain yang secara kreatif tidak sesuai atau tidak sesuai dengan segmentasi yang diharapkan oleh penontonnya atau yang ditargetkan gitu ya. Nah, makanya kami berharap bahwa teman-teman industri tetap berkarya, menyajikan yang terbaik bagi Kota Makassar, dan yang paling penting bahwa pemerintah kota selalu membuka diri, gitu. Kita bisa berdiskusi, kemudian juga bisa memberikan ruang bagi teman-teman di industri kreatif untuk lebih banyak bisa berpartisipasi membangun kota ini dari industri kreatif tentunya. Ya, baik, terima kasih Pak Wawan Setiawan, Direktur Utama PT Festival 8 Indonesia. Oh, Sofyan Setiawan. Nama udara Wawan. Oh iya, ada nama udaranya beliau ini kan. Oke, Pak Helmi, silakan untuk penutup kita di sore ini. Ya, terima kasih. Mungkin kami apresiasi dulu karena dengan diskusi kita pada hari ini, jadi kami bisa mendapatkan insight kira-kira dari pandangan masyarakat seperti bagaimana dengan optimisme pemerintah kota sendiri dan bagaimana pandangan dari sektor pelaku usaha. Ini yang perlu kami tahu kira-kira bagaimana kita mau membawa Kota Makassar nanti. Bagaimana the big idea mungkin 10 sampai dengan 20 tahun yang akan datang. Tentunya tadi dengan mendengar kegiatan tentang F8 tentunya kita menaruh harapan besar bahwa Makassar ini ternyata kita menjadi daerah yang bisa tumbuh nantinya. Nah, tentu dengan proyek-proyek nasional yang nanti akan ada dengan adanya IKN, kemudian akan adanya mungkin industri-industri baru dengan tumbuhnya daerah-daerah baru di Kota Makassar, kita berharap Makassar ini bisa semakin sejahtera ke depan, dan tentunya dengan kesejahteraan kota yang semakin bagus, masyarakatnya juga kita bisa tingkatkan sejahteranya. Itu harapan kita. Dan selanjutnya tentu dengan adanya event-event yang ada di Kota Makassar, kita berharap dukungan untuk kondusivitas, untuk kelancaran, untuk pelaksanaan seluruh event-event, khususnya mungkin tadi yang disinggung oleh Mas Wawan, khususnya mungkin F8, kita membutuhkan support dari
masyarakat Kota Makassar. Kalau memang tidak bisa hadir, ya paling tidak bantu viralkan event ini, karena event ini sangat-sangat memberikan domino efek yang luar biasa kepada ekonomi kita. Kita dengar tadi sendiri bahwa F8 ini selalu mempunyai target yang cukup optimis. Tahun ini kita targetkan di kisaran 1 juta pengunjung yang hadir. Kalau 1 juta pengunjung saya yang hadir, kalau misalnya tadi bocorannya 20.000 saja yang dia bisa berikan untuk tiket masuk, artinya itu saja sudah ada 20 miliar perputaran uang. Bagaimana dengan pada saat transaksinya? Pasti lebih banyak lagi, dan begitu ada perputaran, ada transaksi, tentunya ekonomi kita akan semakin maju. Kalau ekonomi maju, ekonomi tumbuh, tentunya masyarakat bisa semakin sejahtera, dan pastinya Indonesia bisa semakin maju. Begitu. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Helmi Budiman untuk waktunya, dan memang Makassar sudah melaju ya, melaju untuk Indonesia maju. Terima kasih, meroket ya kata teman-teman. Terima kasih ya untuk atensi Anda semuanya yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan Afternoon Business Talk kita di sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di edisi berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan di Suara Slebes FM di 91,7, kemudian di Venus FM 97,6, di RRI Pro 194,4 dan di RAS FM 99,6. Juga Anda yang menyaksikannya melalui live YouTube di Smart City Makassar .official atau di smartcitymakassar.com ya. Mari jaga kondisi Makassar tetap aman, tetap layak, sehingga kita bisa menyaksikan Kota Makassar ini semakin melaju, berkontribusi yang paling besar untuk perekonomian di Kota Makassar untuk Indonesia maju. Selamat Hari Kemerdekaan ke-78 dari Mezzanine Lounge di Hotel Golden Tulip Essential Makassar Hotel. Kita cukupkan sampai di sini Afternoon Business Talk kita di edisi kali ini. Hari Kamis hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Saya Silvana, sampai jumpa, selamat sore.